Teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas salah satu pertarungan menarik dari ajang Norway Chess 2022, tepatnya dari babak Armageddon. Saat mantan juara dunia tahun 2007 yaitu Grandmaster Viswanathan Anand berhasil menaklukkan perlawanan Grandmaster Magnus Carlsen yang merupakan juara dunia bertahan tahun 2021 dan masih berstatus sebagai nomor 1 dunia. Bagaimana kira-kira jalannya permainan? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Viswanathan Anand yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh Grandmaster Magnus Carlsen. Kuda F3, kuda C6, dan gajah C4. Pembukaan Italia, kuda F6, variasi pertahanan dua kuda tetap di dalam pembukaan Italia. Pion D3, gajah C5, gajah G5, dan gajah mundur ke petak E7. Kuda C3, pion D6, dan pion A4. Rokade pendek oleh hitam dan pion maju terus ke petak A5. Gajah G4, pion ancam gajah, gajah pukul kuda, dan menteri pukul gajah. Kuda ancam menteri dan menteri mundur ke D1. Pion C6 dan rokade pendek oleh putih. Pion B5 ancam gajah. Di sini sebenarnya bisa putih melakukan pion pukul pion dengan en pasan, tapi tidak mau. Putih lebih memilih memundurkan gajahnya ke petak A2, lalu kuda E6 ancam gajah putih. Gajah mundur ke petak E3 dan pion A6. Menteri F3, menteri D7, kuda E2, pion D5. Pion C3, gajah C5 mengajak adu gajah yang untuk sementara waktu belum diterima oleh putih. Putih lebih memilih menyederhanakan permainan dengan pion pukul pion di petak D5, pion pukul pion di petak D5, gajah pukul gajah di petak C5, dan kuda pukul gajah di petak C5. Pion ancam kuda, pion ancam menteri, lalu menteri E3, kuda D3, dan menteri D2. Benteng E8 dan pion F3. Di sini hitam melakukan langkah unik dengan kuda ke petak F2. Di sini kuda hitam beracun tidak bisa dimakan. Kalau dimakan dengan raja ini berbahaya sekali, maka pion skak menteri. Jelas di sini putih akan kalah. Sama halnya juga dengan jika dimakannya dengan benteng. Kalau dimakannya dengan benteng, maka benteng putih yang akan hilang Tapi jelas pertukaran benteng dan kuda ini untuk skala Grandmaster akan sangat sulit bagi putih apabila terjadi. Makanya putih tidak berani gegabah. Putih tetap tidak akan memakan kudanya tersebut dan lebih memilih langkah pion pukul pion di petak E4, kuda pukul pion ancam menteri, dan menteri D3, menteri D6, dan benteng F3. Pion G6 dan benteng F1, kuda H5 dan pion ancam kuda, lalu kuda hitamnya kembali ke petak F6, kuda F4 dan kuda ancam benteng. Benteng mundur ke petak F2 dan kuda ancam benteng lagi, maka benteng G2, pion H6 dan pion H4. Pion G5, pion pukul pion di petak G5, pion pukul pion di petak G5 dengan tempo ancam kuda putih, maka kuda putih berpindah ke petak H3, raja H7 atau maksudnya G7, dan benteng F5, benteng H8, dan kuda pukul pion di petak G5, benteng H4, gajah pukul pion di petak D5, dan kuda pukul kuda di petak G5, lalu benteng pukul kuda skak, raja F8, dan gajah F3, menteri
F4, dan benteng E5. Benteng pukul benteng, pion pukul benteng, dan menteri pukul pion. Raja F2 dan benteng H3, pion ancam kuda, dan kuda H5. Pion G6 dan pion pukul pion di petak G6. Menteri skak, menteri menutup, menteri pukul menteri, dan raja pukul menteri. Benteng pukul pion, kuda ancam benteng, dan benteng pukul pion. Jelas di sini kita lihat Grandmaster Viswanathan Anand unggul segala-galanya ya dari Grandmaster Magnus Carlsen, baik secara posisi maupun secara materi. Secara posisi, Grandmaster Viswanathan Anand unggul plus 4,5. Sedangkan secara materi, jelas di sini putih unggul 2 pion dari hitam. Walaupun secara perwira masih kurang lebih sama ya. Walaupun putih punya gajah dan hitam punya kuda. Kuda skak di petak D3 dan raja ke petak E3. Disinilah hitam melakukan blunder dengan kuda ke petak E5. Coba teman-teman tebak satu langkah terakhir apa yang dapat dilakukan oleh Grandmaster Viswanathan Anand untuk mendapatkan kemenangan. Langkah itu simpel ya, sangat mudah. Dengan benteng ke petak E6, skak kuda, maka jelas tepat di posisi seperti ini Grandmaster Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah. Karena kalau permainan dilanjutkan pasti misalkan raja ancam benteng, maka benteng pukul kuda. Di sini putih sudah pasti menang karena memiliki 1 keunggulan perwira dan 2 keunggulan pion. Oke, menurut admin Tergen Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.